Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabar saudara semua? Mari kita mulai renungan kita pada hari ini dengan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini Tuhan, kembali kami boleh datang di hadirat-Mu, kembali kami boleh bangun dengan tubuh sehat segar, dengan nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Biar kiranya Tuhan Yesus, sebelum kami melakukan segala kegiatan kami hari ini, kami mau datang terlebih dulu kepadamu, kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biar kiranya Tuhan, firman-Mu yang akan kami dengar boleh memberikan kami kekuatan untuk menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, dalam beberapa minggu ini Bapak Gembala menyampaikan firman tentang lalang dan gandum yang terdapat dalam Matius 13 ayat 24 sampai 30. Saya tidak akan membacakan lagi ayat tersebut, tetapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah bagaimana keadaan gandum di antara lalang itu. Mari kita membuka 2 Petrus 2 ayat 7 sampai 8 yang mengatakan, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, judul renungan pada pagi hari ini adalah penderitaan gandum di tengah lalang. Nah, kita sudah seringkali mendengar ya, mungkin sejak dari sekolah minggu bagaimana Allah menyampaikan rencananya kepada Abraham untuk menghancurkan kota Sodom dan Gomora karena kejahatan mereka yang luar biasa. Dan bagaimana Abraham bertanya kepada Tuhan dalam Kejadian 18 ayat 22 sampai 32, apakah Tuhan akan tetap menghancurkan Sodom dan Gomora jika ada 50 orang benar yang ada di dalam kota itu. Lalu kemudian penawaran itu terus diturunkan sampai akhirnya Lot bertanya, bagaimana kalau hanya tinggal 10 orang benar dalam kota itu? Dan Tuhan Allah menjawab bahwa ia tidak akan menghancurkan Sodom dan Gomora jika ada 10 orang benar ada dalam kota itu. Tapi kenyataannya jumlah orang benar yang ada dalam kota itu tidak mencapai 10 orang, tetapi hanya 4 orang, yaitu Lot, istrinya dan kedua anak perempuannya. Dan dari jumlah 4 orang itu pun berkurang menjadi hanya 3 orang saja karena istri Lot yang menoleh ke belakang dan menjadi tiang garam. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya sangat tertarik membaca 2 Petrus 2 ayat 7 sampai 8 ini yang mengatakan, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Di sini kita mengetahui keadaan Lot saat ia tinggal di kota Sodom dan Gomora bersama keluarganya. Di kota itu ia dianggap sebagai pendatang, sebagai orang asing. Ini dikatakan orang-orang Sodom dan Gomora itu sendiri dalam Kejadian 19 ayat 9 saat mereka datang ke rumah Lot untuk mengganggu kedua malaikat yang menjadi tamu Lot. Setiap hari, setiap waktu, Lot menyaksikan ketidakadilan, kejahatan, perlakuan yang semena-mena terjadi di sekitarnya. Hatinya menjadi tersiksa dengan kejahatan yang terjadi sekelilingnya. Tapi apakah Lot kemudian terkontaminasi dengan kejahatan yang terus-menerus terjadi di sekitarnya? Sama sekali tidak. Ia tetap menjaga hatinya dan hidup benar di hadapan Tuhan Allahnya. Itulah yang membuat Allah meluputkan Lot dari kehancuran kota Sodom dan Gomora. Bisa dikatakan Lot adalah gandum yang tumbuh di tengah-tengah lalang kota Sodom dan Gomora. Bagaimana dengan kita, Bapak, Ibu, Saudara sekalian? Keadaan kita juga tidak jauh berbeda dengan Lot. Di sekeliling kita banyak terjadi kejahatan, kekacauan, kekerasan, ketidakadilan. Selalu berita-berita yang mengerikan yang dikabarkan di media massa. Pembunuhan orang tua oleh anak sendiri, pemerkosaan anak di bawah umur, perdagangan organ tubuh manusia, perdagangan wanita dan anak-anak, belum lagi perang, dan masih banyak lagi. Itulah kenyataan tempat hidup kita saat ini, dunia kita saat ini. Lebih jahat lagi dari zaman Sodom dan Gomora karena iblis yang mengaum dahsyat karena dia tahu waktunya sudah hampir habis.
Lalu bagaimana dengan sikap kita akan kenyataan yang ada di dunia ini? Ingatlah bahwa kita adalah gandum-gandum Allah. Di dalam diri kita ada DNA kebenaran dari Tuhan. Bagaimana sikap kita melihat keadaan sekeliling kita? Melihat keluarga terdekat kita, orang tua, saudara, kakek nenek, dan kerabat lainnya yang belum mengenal Tuhan, juga sahabat-sahabat kita, tetangga-tetangga kita yang belum diselamatkan. Selayaknya hati kita memiliki kerinduan agar semua orang-orang yang kita kenal itu juga mengenal dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itulah perjuangan kita yang pertama, menjangkau jiwa-jiwa untuk diselamatkan bagi Kristus. Dan perjuangan kita yang kedua adalah berjuang menjaga kekudusan hidup kita. Hidup kita harus seperti akar pohon yang berakar semakin panjang, semakin kuat ke dalam tanah, yaitu berpegang pada Kristus dan pada firman-Nya. Sehingga kita tidak terkontaminasi dengan kejahatan-kejahatan yang terjadi di dunia ini. Sedangkan perjuangan kita yang ketiga adalah menjaga diri kita dari serangan-serangan kuasa kegelapan di dunia ini yang terus-menerus berusaha menjatuhkan, terutama orang-orang pilihan Tuhan di zaman ini dengan berbagai cara. Kolose 2 ayat 7 mengatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, perjuangan kita, penderitaan kita sebagai gandum-gandum Allah yang tumbuh di tengah lalang-lalang dunia yang penuh dengan kejahatan ini tidaklah mudah. Tanpa hidup melekat pada Tuhan, tanpa usaha untuk selalu mencari wajah-Nya, mencari kekuatan dengan berakar yang kuat pada firman-Nya, kita akan hancur terlibas lalang-lalang dunia ini. Sama seperti Lot yang tetap menjaga dirinya dan hidup sebagai orang benar di tengah-tengah penduduk Sodom dan Gomora yang melakukan kebejatan dan hidup berpesta pora dalam dosa. Kita juga harus menjaga diri kita sedemikian rupa seperti yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Lukas 21 ayat 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan. Pada hari ini memang kami adalah gandum-gandum-Mu yang tumbuh di tengah lalang. Kami menderita melihat kejahatan yang terjadi di sekeliling kami. Namun kami mau seperti Lot Tuhan, yang walaupun kami harus setiap hari menyaksikan dan mendengar kejahatan yang terjadi di sekeliling kami mau tetap menjaga hati kami, iman kami kepadamu Tuhan. Sehingga pada saatnya nanti kami boleh dipanen sebagai gandum-gandum-Mu ya Allah, dimasukkan ke dalam lumbung-lumbung-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan Yesus. Biar kiranya firman-Mu ini boleh menguatkan kami yang mendengarkan pada hari ini dan juga boleh menjadikan kami sebagai pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Mari kita berjuang menjaga kekudusan dan kemurnian hidup kita sebagai gandum-gandumnya Allah sampai saatnya penuaian tiba dan kita semua yang percaya kepadanya berkumpul kembali dalam kerajaan-Nya. Amin. Sampai bertemu dalam renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.